Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak. Pada kesempatan hari ini saya ingin memaparkan tentang aksi nyata modul 1.3 isi guru penggerak implementasi prakasa perubahan. Bersama saya Feven Mirano Verina, calon guru penggerak angkatan 10 Kabupaten Muara Enim, dengan Ibu Ella Julai HMPD sebagai fasilitator dan Bapak Emberang Udin SPD sebagai pengajar praktik. Aksi nyata modul 1.3 tentang visi guru penggerak adalah sebuah implementasi dari rencana manajemen perubahan baik untuk sekolah yang dibuat dengan pendekatan inquiry apresiatif untuk menumbuhkan karakter peserta didik yang sesuai dengan profil pelajar Pancasila, terkhususnya dimensi religius, bernalar kritis, percaya diri, dan mampu bekerja sama dengan baik. Adapun latar belakang dari aksi nyata yang akan saya buat adalah berdasarkan tujuan pendidikan Ki Hajar Dewantara, yaitu menuntun murid sesuai dengan kodratnya. Guru berperan menebalkan garis samar yang ada pada murid, sehingga terbentuknya murid yang memiliki karakter sesuai dengan dimensi-dimensi profil pelajar Pancasila. Sebagai calon guru penggerak, saya berperan untuk menjalankan nilai dan peran guru penggerak dengan memiliki prakarsa perubahan untuk mencapai tujuan pendidikan tersebut. Melalui pendekatan inquiry apresiatif, saya merancang prakasa perubahan yang akan dilaksanakan, yaitu meningkatkan pembelajaran yang menyenangkan untuk mewujudkan peserta didik yang religius, kreatif, percaya diri, bernalar kritis, serta mampu bekerja sama dengan baik. Dari prakasa perubahan tersebut, saya merumuskan satu visi yang membuat saya semangat untuk melakukan suatu perubahan kecil yang positif di sekolah tempat saya mengajar, yaitu terwujudnya generasi muda yang religius, bernalar kritis, kreatif, percaya diri, dan mampu bekerja sama melalui strategi pembelajaran yang menyenangkan. Melalui visi tersebut, saya berharap adanya gerakan perubahan yang dilakukan oleh guru di dalam kelas saat mengajar dengan mengimplementasikan strategi atau cara mengajar yang menyenangkan dan bermakna. Maka dari itu, tujuan dari aksi nyata yang saya buat adalah terwujudnya generasi muda yang religius, bernalar kritis, kreatif, percaya diri, dan mampu bekerja sama melalui strategi pembelajaran yang menyenangkan. Adapun tahapan dari aksi nyata yaitu yang pertama, tahap persiapan, yang kedua tahap pelaksanaan, dan yang ketiga tahap refleksi. Tahap pertama, tahap persiapan. Pada tahap persiapan, saya melaksanakan perencanaan strategis untuk mengimplementasikan visi yang saya buat dalam aksi nyata. Adapun perencanaan strategis yang saya lakukan adalah yang pertama, melakukan dialog dengan peserta didik tentang proses pembelajaran yang mereka butuhkan dan inginkan. Yang kedua, melakukan diskusi tentang hasil temuan saat berdialog dengan peserta didik kepada rekan sejawat dan kepala sekolah untuk arahan dalam pelaksanaan aksi nyata. Hal-hal yang saya diskusikan berkaitan dengan kegiatan pembelajaran yang menyenangkan dan bermakna di kelas sehingga dapat membentuk karakter peserta didik yang religius, bernalar kritis, kreatif, percaya diri, dan mampu bekerja sama dengan baik. Berdasarkan hasil koordinasi dan diskusi dengan murid, rekan sejawat, dan kepala sekolah, untuk meningkatkan pembelajaran yang menyenangkan di kelas diperlukan strategi berikut. Yang pertama, penggunaan metode yang bervariasi. Yang kedua, kolaboratif dan interaksi sosial. Yang ketiga, relevansi mata pelajaran dengan kehidupan sehari-hari. Yang keempat, pemanfaatan teknologi. Yang kelima, umpan balik yang positif. Yang keempat, menyapa murid dengan ramah. Yang ketujuh, keterlibatan murid dalam pembelajaran. Yang kedelapan, menggunakan ice breaking. Langkah kedua adalah tahap pelaksanaan. Pada tahap pelaksanaan, saya mengimplementasikan prakasa perubahan di kelas dalam kegiatan belajar mengajar. Adapun aksi nyata di kelas yang saya lakukan yaitu yang pertama, penggunaan metode mengajar yang bervariasi. Yang kedua, menekankan pada kolaborasi dan interaksi sosial. Yang ketiga, keterlibatan murid dalam pembelajaran. Yang keempat, umpan balik. Dan yang kelima, menggunakan ice breaking dalam proses pembelajaran. Selanjutnya, untuk mengimplementasikan prakasa perubahan, maka saya menggunakan kombinasi metode pembelajaran yang menyenangkan dan bermakna, yaitu metode ceramah, diskusi kelompok, dan peer teaching. Kombinasi metode pembelajaran tersebut untuk menciptakan suasana belajar yang berpusat pada peserta didik, sehingga dapat mengasah dan membentuk murid yang religius, bernalar kritis,
kreatif, percaya diri, dan mampu bekerja sama dengan baik. Berikut ini langkah-langkah yang saya lakukan untuk mengimplementasikan pembelajaran yang menyenangkan di dalam kelas. Pertama, sebelum memulai kegiatan pembelajaran diawali dulu dengan berdoa. Kegiatan berdoa sebelum belajar sudah menjadi kebiasaan murid. Dari hal kecil ini, menuntun murid untuk memiliki karakter yang religius. Pada tahap pembelajaran atau penyampaian materi, saya mengawali dengan metode ceramah terlebih dahulu. Nah, dengan metode ceramah ini, saya menjelaskan materi esensi yang saya tulis di papan tulis dalam bentuk mind mapping. Langkah selanjutnya, setelah menjelaskan materi esensi, saya membagi murid dalam bentuk kelompok untuk mengidentifikasi dan menganalisis lebih dalam lagi terkait konsep materi yang diberikan dengan cara mencari informasi di buku, gawai, dan berdiskusi dengan teman sekelompok. Langkah selanjutnya, setelah berdiskusi dengan sesama teman sekelompok, murid akan mempresentasekan hasil diskusinya kepada anggota kelompok lain yang berkunjung ke posko kelompok mereka untuk mendapatkan informasi terkait konsep materi yang dibahasnya. Ini adalah untuk menyelidiki dan mempersiapkan langkah-langkah untuk mendirikan negara Indonesia yang merdeka. Setelah diskusi dan presentasi selesai, peserta didik melakukan ice breaking dengan media bola kecil dan kertas. Ice breaking ini menekankan pada kerjasama antar tim untuk mengumpulkan bola sebanyak dan secepat mungkin. Kelompok yang bisa menyelesaikan ice breaking dipersilakan untuk memilih soal kuis yang sudah disediakan oleh guru. Aksi nyata prakasa perubahan yang saya implementasikan di kelas tersebut bertujuan membuat suasana pembelajaran yang menyenangkan untuk menanamkan nilai-nilai kebaikan pada murid. Seperti diskusi dan persentase, dimaksudkan untuk mengasah pola pikir murid agar bernalar kritis, rasa percaya diri, dan kreatif, serta ice breaking yang diterapkan untuk melatih kerjasama yang baik antar kelompok. Tahap terakhir dari aksi nyata adalah tahap refleksi. Pada tahap refleksi, saya menuliskan pada jurnal refleksi mengenai pengalaman, perasaan, dan pembelajaran yang saya dapatkan saat melaksanakan aksi nyata. Setelah itu, saya juga membuat rencana tindak lanjut mengenai apa yang akan saya lakukan untuk memperbaiki dari aksi nyata yang telah saya laksanakan. Kritik dan saran dari murid serta rekan sejawat juga saya tampung demi perbaikan diri di masa mendatang. Lah, itu tadi penjelasan mengenai aksi nyata yang saya lakukan sebagai bentuk implementasi prakasa perubahan di sekolah tempat saya mengajar. Semoga dengan gerakan kecil yang dimulai dari kelas dapat membuat efek yang baik bagi perubahan pendidikan yang lebih berkualitas. Salam guru penggerak, tergerak, bergerak, dan menggerakkan. Itulah tadi aksi nyata yang saya lakukan untuk mewujudkan prakasa perubahan di sekolah tempat saya mengajar, dimulai dari langkah dan gerakan kecil yang nanti bisa terus diperbaiki agar dapat berdampak pada perubahan sekolah yang lebih baik. Terima kasih atas perhatiannya. Salam guru penggerak, tergerak, bergerak, dan menggerakkan.